Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, sebelum kita kembali memantau rekan-rekan kita yang sudah berada di Puskesmas, tadi masih ada Syahda Yustisa di Cakung dan juga Agung di Agung. Purwakarta. Kita akan berbincang dulu dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Ibu Widiawati. Selamat pagi Ibu Pagi, Widiawati. Bu. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Iya, Bu Widiawati, selamat hari ini di launching program cek kesehatan gratis. Kami ingin tahu mekanisme yang diterapkan per hari ini seperti apa sih Bu untuk penerapannya? Iya, jadi alhamdulillah mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar. Jadi kado ultah negara untuk semua warga dimulai hari ini karena memang semua warga Indonesia berhak untuk sehat. Ini adalah kado ultah negara. Dan cek Ya. kesehatan gratis ini adalah program hasil terbaik cepat setelah program bergizi gratis. Dan ini adalah target penerimanya yang paling banyak sebanyak 281 juta orang warga negara penerima manfaat dalam program terbesar dalam sejarah sektor kesehatan. Jadi kepinginnya di menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80, setiap warga yang berulang tahun akan mendapatkan cek kesehatan gratis sebagai kado ultah dari negara. Ya, jadi mekanismenya sebetulnya sudah kita sosialisasikan untuk bisa mengikuti cek kesehatan gratis ini. Adalah mendownload Satu Sehat tadi, Satu Sehat Mobile. Kemudian kalau misalnya sampai tidak bisa mendownload Satu Sehat Mobile, maka kita akan bisa memakai pesan ke WhatsApp Kemenkes RI. Dan ini sudah kita sosialisasikan di 08 111 0500 567. Jadi kita mempergunakan cara-cara yang memang kalau nggak bisa yang satu, kemudian tidak bisa yang satunya lagi. Dan yang terakhir, apabila memang tidak bisa mendownload atau tidak bisa masuk ke dalam WhatsApp Kemenkes, mungkin saat itu terlalu penuh dengan kuotanya, maka akan bisa datang ke puskesmas dengan membawa KTP. Mungkin mekanisme sedikitnya seperti itu, Mas. Baik, Bu. Mohon Bu sekali lagi diulang Bu nomor WhatsApp Bu. Boleh Bu diucapkan sekali lagi Bu? Oh, nomor WhatsApp. Boleh 08 111 0500 567. Baik, terima kasih Bu Widiawati. Bu, ini kan dari mulai anak-anak, balita, begitu ya Bu ya. Lalu juga kalau misalnya dispesifikkan ke pendidikan begitu, ada level SD, SMP, SMA, begitu ya Bu ya. Ini kan berjenjang Bu, ada yang di pemeriksaan 11 jenis, ada di 13 jenis pemeriksaan untuk SMP, lalu juga 13 jenis pemeriksaan untuk SMA. Nah, ini pemeriksaan-pemeriksaan apa-apa saja, Bu? Dan bagaimana dengan yang remaja, dewasa, lansia juga? Baik, saya cerita singkat aja karena kalau diceritain satu-satu tadi panjang ya Mas, kayak anak baru Ya. lahir 6, kemudian lansia 20. Jadi kita ambil manfaat kesehatan ini berdasarkan usia. Kita bilangnya siklus hidup. Jadi kalau bayi baru lahir kita ambil ke deteksi dini kekurangan hormon tiroid bawaan, kemudian kekurangan enzim pelindung sel darah merah, kekurangan hormon adrenal bawaan, dan penyakit jantung bawaan. Screening ini dilakukan pada usia 0 sampai 2 hari. Ini membantu mencegah komplikasi dan mendukung tumbuh kembangnya si anak tersebut. Nah, kita masuk di usia anak dan prasekolah, yaitu di 1 sampai 6 tahun. Deteksi masalah gigi ini suka terjadi, sering seperti karies gigi. Menyerang tuh dari data hampir 93% anak di Indonesia. Dan selain itu juga deteksi masalah pada pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kita juga periksa fungsi indera mata, kemudian telinga, dan risiko TB juga bisa, thalassemia serta diabetes. Kita masuk lagi ke anak usia remaja atau sekolah, dibagi 3 tadi ya, ada SD, SMP, SMA, itu jenjangnya umur 7 sampai 17 tahun. Di sini kita memeriksa deteksi dini diabetes yang meningkat, kita tahu 70 kali lipat pada anak-anak di dalam 10 tahun terakhir. Dan selain itu juga deteksi masalah di status gizi mereka, kemudian aktivitas fisik, kemudian kita masuk juga bisa deteksi kesehatan jiwa, kemudian fungsi indera mata dan telinga, serta risiko tuberkulosis
talasemia dan hepatitis. Setelah itu kita meningkat lagi ke remaja. Remaja tuh di usia 18 sampai 39. Nah, pemeriksaan ini untuk pencegahan diabetes jantung, stroke, obesitas, dan gangguan kejiwaan. Dan yang terakhir kita masuk ke lansia di usia 40 tahun ke atas. Ini pemeriksaan pencegahan itu sama, hampir sama dengan dewasa. Ada stroke, ada kanker, ada jantung, dan tentunya gangguan aktivitas lansia. Biasanya kan kalau usianya makin meningkat, tentunya kita akan memeriksa tergantung dengan proses-proses penyakit penuaan gitu. Ya, Bu Widya, satu lagi Bu, ini kan dokter-dokter di puskesmas tidak hanya melayani cek pemeriksaan gratis ya, cek kesehatan gratis, karena tentu ada warga lain yang Ya, juga berobat, betul. yang karena sakit datang ke puskesmas. Ini ketersediaan dokternya seperti apa Bu untuk melayani cek Ya. kesehatan gratis ini? Apakah ada penambahan tenaga kesehatan di puskesmas-puskesmas? Termasuk juga obat-obat Bu, mungkin Bu? Iya, jadinya sudah dilakukan kegiatan simulasi, kemudian uji coba. Jadi memang di puskesmas-puskesmas akan dibedakan. Ini yang penerima kado ulang tahun negara, dan ini yang pemeriksaan rutin gitu, yang pasien-pasien yang biasa, bukan yang terima kado ulang tahun. Jadi sudah dibagi tenaga kesehatannya sesuai dengan rutinitas, ini dokternya, ini perawatnya, kemudian kado ulang tahun ini dokternya dan ini perawatnya. Jadi akan dibedakan supaya tidak tercampur, supaya tidak bingung dan tidak menjadi repot gitu. Sampai sejauh ini sudah diadakan simulasi dan uji coba, dan itu yang akan dijalankan. Ya, untuk ketersediaan obatnya Bu, bagaimana Bu? Iya, sudah juga Mas, sudah ada. Baik, Bu, mungkin terakhir nih Bu, artinya kan untuk perharinya begitu ya Bu ya, tentu ada batasan kuota gitu. Saya dapat informasinya kan 200 ya kalau nggak salah ya, 200. Nah, apakah ini akan setiap harinya akan berjalan sebagaimana rutinitas hari-hari biasanya Bu, atau seperti apa? Iya, jadi kuota yang untuk dibedain Mas, kuota untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis ini kuotanya maksimal 30. Itu belum 30, termasuk oke. dengan nanti 30 kuotanya per hari, maksimal 30. Tapi itu nanti di puskesmas akan mereka tambahkan sekitar 10 atau 15 tergantung dari besar dan kekuatannya puskesmas tersebut. Jadi yang tambahan itu adalah nanti kalau yang tiba-tiba misalnya datang karena mereka tidak bisa masuk ke dalam Satu Sehat atau ke dalam WhatsApp atau tidak punya gadget, mereka akan datang dengan membawa KTP dan kemudian akan diurus oleh petugas puskesmas. Nah, itu nanti yang terjadi. Jadi 30 kita maksimalkan, kemudian nanti akan ditambah oleh puskesmasnya untuk yang datang kunjungan mendadak. Baik, terima kasih Bu Widiawati Terima kasih, Bu penjelasannya. Widiawati. Berarti hanya 30 per hari 30 per untuk hari. saat ini pelayanan cek kesehatan gratis, dan bisa menghubungi nomor WhatsApp yang sudah tertera dan juga mendownload aplikasi Satu Sehat sebelum ke puskesmas. Selamat Baik, terima beraktivitas kasih. Bu, lancar Bu. Mudah-mudahan hari ini. Terima kasih, salam sehat semuanya. Matur nuwun. Terima kasih Bu. Baik, kita akan melihat nih, memantau juga bagaimana situasi cek kesehatan gratis. Kita ke Syahda ya. Kita ke Syahda terlebih dahulu. Ya, Syahda, di Cakung, Jakarta Anda Timur. berada di Cakung ya. Silakan dengan informasinya Syahda. Yang terletak di Puskesmas Cakung di wilayah Jakarta Timur, karena ini merupakan salah satu titik dari 44 titik puskesmas yang akan dilangsungkan pemeriksaan kesehatan gratis. Di mana tadi kalau saya sudah bertanya-tanya, di Puskesmas Cakung ini persiapannya sendiri sudah 100%, sarana prasarana juga sudah disiapkan, tenaga medis yang mumpuni juga sudah dipersiapkan. Memang sejauh ini Rivi, Mala dan juga pemirsa, kalau bisa kami gambarkan bahwasannya untuk pagi hari ini terlihat masih sepi nampaknya, belum ada beberapa masyarakat yang memang ingin melakukan cek kesehatan gratis di pagi hari ini tepat di pukul 8.16 waktu Indonesia Barat tempat saya mengabarkan. Namun kalau bisa saya jelaskan bagaimana kiranya mekanisme pengecekan kesehatan gratis di Puskesmas Cakung ini. Nanti masyarakat ini masuk lewat pintu utama di Puskesmas Cakung, kemudian di tempat saya berdiri ini, dan nanti akan
ke tempat tiket ini terlebih dahulu karena memang himbauannya bahwa masyarakat yang ingin melangsungkan pengecekan cek kesehatan gratis ini harus mendaftar terlebih dahulu dari aplikasi mobile yakni Satu Sehat Mobile atau SSM. Nanti di sana kemudian masyarakat akan di sini maksud saya masyarakat akan dicek, kemudian akan dipasangkan gelang ini. Benar gelang ini apa ya? Benar. Nah, untuk gelang ini sendiri, Rivi, Mala, dan juga pemirsa, ini ada pengklasifikasiannya. Jadi untuk anak-anak, kemudian juga lansia, kemudian juga untuk remaja dan juga dewasa, nantinya akan dipisahkan untuk yang melakukan pengecekan gratis dengan masyarakat umum yang memang ingin berobat ke puskesmas itu sendiri. Nah, gelangnya di sini nampak banyak ya, Rivi, Mala, dan juga pemirsa, meskipun sejatinya kalau kita baca peraturan dari Kementerian Kesehatan, kuotanya sendiri dibatasi sebanyak 30 per harinya karena untuk mencegah terjadinya pembludakan antrian cek kesehatan gratis. Tapi untuk Puskesmas Cakung sendiri nantinya tidak menutup kemungkinan apabila ada masyarakat yang lebih banyak untuk melakukan pengecekan kesehatan gratis di sini. Nah, selain itu kembali ke mekanisme tadi dari sudah mengecek tiket kemudian mendapatkan gelang, nanti masyarakat juga akan diarahkan untuk masuk ke sini, masuk ke dalam puskesmas dan untuk melaksanakan pengecekan gratis di sana. Nah, di loketnya sendiri nantinya akan diklasifikasi seperti tadi yang saya katakan bahwasannya untuk jenis-jenis usia tertentu ini artinya pengecekan kesehatannya ini akan berbeda satu sama lain. Dan memang Rivi, Mala, serta pemirsa untuk masyarakat sendiri selain daripada harus mendaftarkan diri dari aplikasi mobile, mereka juga bisa untuk menghubungi WhatsApp yang memang sudah disediakan atau tertera dari berbagai website Kementerian Kesehatan. Dan juga bagi masyarakat nih yang belum turut serta membayar dari aplikasi mobile tersebut, nantinya bisa langsung datang ke puskesmas terdekat dan langsung menyerahkan KTP untuk bisa mengikuti pengecekan kesehatan gratis. Sementara demikian. Baik, Syahda Yostisa langsung dari Puskesmas Cakung, Jakarta Timur. Kalau kita lihat kondisi di Jakarta, puskesmas ini sudah siap, sudah tertata, alurnya sudah oke. Kita nanti mau mantau bagaimana yang di luar Jakarta, ada di Purwakarta, ada di Surabaya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana.